Yaitu dengan Allah tidak mengadab kalian, Allah menunda kalian. Itu nikmat bagi kalian untuk berfikir, untuk merenungkan. Dan benar akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam belakangan. Banyak yang masuk Islam. Abu Jahal tewas, anaknya masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal. Al-Walid bin Mughirah musyrik, anaknya Khalid ibnul Walid. Ya. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Musallam yang harus diterima, tidak perlu diperdebatkan, tetapi mereka ternyata mendebatkan hal ini. Lalu Allah sebutkan pada ayat ke-67 yang kita bahas pada malam hari ini, syubhat mereka. Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Dan berkata orang-orang kafir, apakah jika kami sudah menjadi tanah, demikian juga nenek moyang kami, lantas kami dikeluarkan. Kemudian ayat berikutnya, laqad wa'udna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Sungguh kami telah diancamkan hal ini, kami dan juga nenek moyang kami sebelum kami, namun tidak ada buktinya. In hadza illa asatirul awwalin, ini hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Di sini Allah menyebutkan tentang syubhat para penolak hari kebangkitan, di mana mereka berkata, kalau kami sudah di tanah, lantas bagaimana kami bisa dikeluarkan menjadi manusia seperti begini kembali. Dan syubhat ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Qaf ayat 2, Allah berfirman, orang kafir berkata, "Aidza mitna wa kunna turaba." Kalau kami sudah mati, wa kunna turaban, kemudian kami menjadi tanah, dzalika raj'un ba'id, maka ini pengembalian yang mustahil. Sudah jadi mati, sudah jadi tanah, kemudian dikembalikan lagi. Seperti Allah juga sebutkan dalam surat Yasin. Ya, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Apakah manusia tidak melihat, ya? Kami telah menciptakan dia dari min nutfah, dari air mani. Tiba-tiba dia menjadi manusia yang lengkap, akalnya terus membangkang. Bahkan dia membuat syubhat, dia berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa hidupkan kembali, ya, manusia padahal sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Ini syubhatnya orang-orang kafir yang menurut logika mereka ini tidak masuk akal. Dan tentu logika mereka banyak, ya. Logika inilah yang qadarullah juga, ya, tidak masuk akal ini juga diterima oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah, dia juga secara logika mengatakan tidak mungkin ada kebangkitan jasad. Dia mengatakan dengan logikanya, kalau jasad mau dikembalikan, jasad yang mana? Bukankah manusia ada yang masa kecilnya, ada ketika dia besar, ada ketika dia tua, ada ketika dia gemuk, ada ketika dia kurus. Jasad mana yang mau dikembalikan? Kata Ibnu Sina. Terus seandainya ada si John misalnya, kemudian dimakan oleh ikan hiu. Setelah itu ikan hiu ditangkap oleh Agus dan Paijo misalnya. Maka kemudian jasad John pindah ikan hiu, kemudian jasad John pindah ke Agus dan Paijo. Kalau kemudian semuanya mati di kemudian hari, bagaimana cara Allah membangkitkan John, Paijo dan Agus? Kalau Allah bangkitkan John dan Paijo dan Agus secara sempurna, berarti jasad John akan berkurang. Kenapa? Karena di antara pembentuk jasad Agus dan John adalah jasad Agus dan Paijo adalah jasadnya John. Jadi pakai logika-logika begini, akhirnya dia mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Menurut dia tidak masuk akal. Sehingga kemudian dia mengatakan al-ba'tsu ar-ruhani. Yang dibangkitkan bukan jasad tapi roh. Inilah salah sebab kenapa Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Karena logika dia tidak masuk. Logika tidak masuk. Cuma logika dia beda dengan logikanya orang musyrikin Arab, tapi sama-sama tidak logis menurut mereka. Kok bisa kembali lagi? Maka Allah bantah dengan banyak bantahan dalam Al-Quran, dalam berbagai macam ayat. Di antaranya yang Allah isyaratkan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 64, Allah mengatakan, amma yabda'ul khalqa
tsumma yu'iduh. Bahwasanya yang bisa menciptakan mudah untuk mengulangi. Allah menggunakan lafal mengulangi. Ya. Biasanya susah itu kalau pertama kali membuat, ya enggak? Tapi kalau sudah pernah membuat, ngulangi lagi gampang atau tidak? Gampang, mudah. Ini logika pertama. Logika kedua, seperti Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 3, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kata Allah, kalau kami sudah jadi tanah, gimana mau kembali lagi jadi daging? Allah mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu. Kami tahu ketika manusia dikubur, kemudian tubuhnya berkurang, menyusut, berubah melalui proses kimia. Kata Allah menggunakan kalimat qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu bagaimana bumi mengurangi jasad mereka. Jadi ini daging jadi apa Allah tahu. Ini melalui proses kimia jadi apa Allah tahu. Kalau Allah ingin mengembalikan prosesnya kembali, mudah bagi Allah. Kemudian Allah tutup wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami ada lauhil mahfuz yang sudah mencatat proses kimia secara detail tersebut. Mau dikembalikan lagi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin proses Allah, mengembalikan proses juga Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga bantah dalam akhir surat Yasin dengan begitu banyak dalil, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Yang bisa menghidupkannya, yang pernah menghidupkan kembali adalah yang pernah menciptakannya pertama kali. Makanya disebut dengan lafzu al-i'adah. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Jadi Allah mengulangi penciptaan yang sangat mudah. Sudah pernah Allah cipta, Allah tinggal ulangi lagi. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, kemudian Allah menggunakan dalil. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Jadi mereka orang musyrikin mengatakan, ini kan tulang belulang dingin dan kering. Dingin dan apa? Sifat tulang belulang kalau sudah manusia mati jadi tulang. Tulangnya dingin atau hangat? Dingin. Kering atau lembab? Kering. Dan namanya kehidupan itu adalah lembab dan hangat. Manusia ini kan lembabnya ada airnya. Kemudian dia hangat. Kalau dia sudah mati dia akan apa? Dingin. Nah, bagaimana tulang belulang yang dingin dan kering akan memunculkan suatu yang kontradiktif berlawanan darinya, yaitu hangat dan lembab. Paham logikanya? Mereka tidak masuk akal. Allah bantah, kasih logika sebaliknya. Kata Allah, Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Bukankah Allah telah membuat api dari pohon yang hijau? Kayu yang hijau. Kayu kan hijau, dibikin jadi keluar api enggak? Kayu hijau basah? Basah atau tidak? Basah, ya. Kemudian dingin, iya enggak? Basah dan dingin. Keluar jadi api, kering dan panas. Bisa enggak? Bisa enggak Allah bikin dari sumber yang dingin dan basah, ya, kemudian lembab berubah menjadi api yang dia unsurnya adalah kering dan panas, ya bisa. Allah kasih logika sederhana. Di dunia juga Allah bisa bikin. Kamu lihat sekarang ada kayu yang dingin dan basah bisa mengeluarkan sesuatu yang kering dan panas. Bisa, makanya bisa Allah juga bisa bikin sekarang tulang belulang dingin, kering, Allah bisa rubah jadi apa? Lembab dan apa? Lembab dan hangat, jadi manusia lagi. Setelah itu Allah kasih bantahan lagi, ya. Fa idza antum minhu tiqun alaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum. Bukankah yang bisa menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan mereka? Mana lebih susah? Ciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan ciptakan manusia. Mana lebih susah? Langit dan bumi begitu kompleks dengan berbagai macam keterkaitan. Rembulan terkait matahari, terkait dengan bintang-bintang, jaringan yang begitu kompleks. Allah bisa bikin kalian mengakui hal tersebut. Nah, bikin kalian ulang apa susahnya? Kemudian Allah tutup di akhir ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin sesuatu tinggal bikin apa? Bilang kun fayakun. Sudah, apa masalahnya? Kata Allah, apa masalahnya membangkitkan kalian? Tinggal bilang kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Wa ilaihi turja'un. Maksud saya, subhanallah, kalau kita baca Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an itu ada dalil-dalil logis, ada, bukan cuma dalil bukan cuma doktrin.
Apa yang saya sebutkan tadi semua adalah bantahan secara logis kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Maka di sini mereka ketika mengingkari, kata mereka, dan mereka mengejek di sini. Wa qala alladziina kafaru idza kunna turaban wa abauna. Kalau kami sudah jadi tanah, apalagi nenek moyang kami yang sudah mati sebelumnya. A inna lamukhrajun, kita mau dikeluarkan dalam bentuk manusia? Ngejek mereka. Terus kata mereka, laqad wa'idna hadza nahdu wa abauna min qabl in hadza ila asatirul awwalin. Ini sudah nenek moyang kami juga ditakut-takutin. Hati-hati hari kiamat, hati-hati hari kiamat. Mana hari kiamatnya? Mana hari kiamatnya? Ya memang tidak ada waktunya nanti. Ya belum sekarang saatnya. Makanya kalau dibilang nanti juga mereka tidak beriman, mereka tidak mau kalah debat, maka Allah ya sehingga mereka menyimpulkan ketika perkataan ini, hati-hati kalian, bertakwa kepada Allah, berimanlah, nanti kalian akan dibangkitkan, akan dihisab. Ini sama pernah dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, iya enggak? Nabi Nuh ngomong itu enggak? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua nabi ngomong begitu. Nabi Musa, Nabi Isa. Terus mana buktinya? Kalau gitu Muhammad ini hanya bikin dongeng-dongeng terdahulu yang sudah pernah diceritakan sebelumnya. Maka Allah tidak mungkin sekarang hari kiamat, enggak mungkin. Karena hari kiamat sudah ada waktunya. Ya, sudah ada waktunya. Tapi Allah bantah dengan mengatakan, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin." Katakanlah kepada mereka, berjalanlah di atas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang pendosa. Yaitu Allah hanya mengatakan, coba kalian kan tahu hai musyrikin Arab tentang kisah Nabi Nuh. Apa yang terjadi dengan kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh menyuruh umatnya untuk beriman dengan hari kiamat agar mereka bertauhid kepada Allah. Kemudian mereka tidak mau beriman, akhirnya Allah binasakan mereka dan Nabi Nuh selamat. Ini sudah cukup dalil bahwasanya perkataan para rasul itu benar meskipun tidak ditegakkan hari kiamat sekarang. Buktinya benar apa? Buktinya kaum mereka binasa. Kaum mereka binasa. Kemudian pergilah kalian ke kaum 'Ad, yaitu di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf letaknya antara Oman dengan Hadramaut. Antara Oman dengan Hadramaut di daerah Yaman. Lihatlah bagaimana mereka juga binasa. Telah sampai kepada kalian berita mereka bahwasanya ada seorang nabi namanya Nabi Hud mendakwahi kaumnya, mengingatkan tentang hari akhirat. Mereka tidak percaya, mereka tidak beriman, mereka binasa. Nabi Hud selamat. Sudah cukup bukti itu bahwasanya para nabi di atas kebenaran. Kaum Samud yang dekat dengan kalian, yang ada di kota Al-Ula, di Hijr, ya, sebelah utara. Kalian juga pernah dengar ceritanya bahwasanya sang nabi soleh berdakwah, kemudian orang-orang tidak beriman, kemudian Allah binasakan mereka, yang beriman selamat. Maka ini sebagai bukti bahwasanya perkataan nabi itu benar. Karena nabi enggak bilang, "Yo, kiamat sekarang," ya enggak bisa. Memang waktunya kiamat belum tiba. Jadi mereka minta, "Ayo, mana hari kiamat? Mana hari kiamat?" Dia memang belum waktunya. Tapi kan sudah ada logika-logika tadi. Logika-logika banyak. Apa yang saya sampaikan tadi cuma sebagian kecil logika, masih ada logika yang lain tentang adanya hari kiamat yang menunjukkan bahwasanya kalau kita renungkan Al-Qur'an itu bukan karangan Muhammad. Bagaimana Allah bisa kasih logika tentang pohon hijau keluar api untuk membantah logika mereka? Ini semua bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini faedah dengan melihat para nabi-nabi sebelumnya, kemudian yang membangkang binasa, yang nabi selamat, berarti perkataan mereka benar meskipun belum tiba hari kiamat. Tapi apa yang mereka katakan adalah benar. Ini dari Tafsir Al-Kabir karya Ar-Razi. Kemudian Allah berfirman, "Wala tahzan 'alaihim wala takum fi dhaiqim mimma yamkurun." Janganlah kau bersedih hati dan janganlah kau merasa sempit dadamu akibat tipu daya yang mereka lakukan. Ini di antara hal yang menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kaumnya. Dia dari Quraisy dan dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya, sukunya sendiri, suku Quraisy di Mekah. Harapan tentunya suku Quraisy yang akan membantu dia, membela dia untuk berdakwah di suku-suku kabilah-kabilah yang lain. Tapi ternyata kenyataan berbalik. Justru sukunya sendiri yang paling menentangnya. Sukunya sendiri yang paling menentangnya. Tentu ini membuat Nabi sedih.
Bahkan bukan cuma sukunya, bahkan Bani Hashim, suku terdekatnya. Quraisy itu suku besar. Di bawah Quraisy masih banyak suku-suku kecil. Dan sukunya Nabi adalah Bani Hashim. Bahkan kakeknya sendiri yang menentangnya. Siapa? Abu Lahab. Kakeknya sendiri yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu-sepupunya, anak-anaknya Abu Lahab. Ini membuat Nabi sangat bersedih. Sehingga benar-benar sedih luar biasa karena Nabi berharap mereka dapat hidayah. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW punya sifat rahmat dan ra'fah yang begitu kuat sampai ketika dia berdakwah dia sangat ingin orang-orang Quraisy yang memusuhinya agar masuk Islam. Dia sangat ingin. Makanya ketika perang Badar setelah Abu Jahal tewas, kemudian orang kafir Quraisy ditawan 70 orang. Rasulullah memilih jangan dibunuh. Suruh mereka bayar tebusan. Karena keluarga semua, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-Anfal, "Maka lin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard." Dalam surat Al-Anfal. Allah menegur, seharusnya kau tidak punya tawanan, harusnya kau bunuh mereka ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah terlanjur membiarkan mereka ditawan dan disuruh tebusan. Di antara yang sebab Nabi tidak membunuh mereka tawanan tersebut, tawanan perang Badar, karena mereka orang-orang Quraisy. Nabi berharap mereka dapat hidayah di kemudian hari. Ya. Jadi ini maksudnya kita lihat ketika Nabi berdakwah bukan dakwah biar kalian mampus, enggak. Tapi Nabi kalau mereka tidak beriman, Nabi sedih. Nabi sedih. Dan bahkan kesedihannya sampai memuncak sampai Allah sebut dalam ayat Surat Al-Kahfi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Jangan-jangan kau sampai bunuh diri wahai Muhammad. Karena begitu sedihnya mereka dibacakan Al-Qur'an mereka berpaling. Rasulullah sangat sedih. Artinya Al-Qur'an ini petunjuk luar biasa, Rasulullah merasakan kebahagiaan dan Rasulullah SAW ingin mereka mengenali kebahagiaan yang mereka tidak mau, bahkan mereka mengejek. Itu membuat Rasulullah sedih. Dalam ayat yang lain, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Jangan sampai kau mati gara-gara terlalu sedih terhadap mereka. "Wala yahzunka qauluhum." Kata Allah, jangan perkataan mereka yang membuat kau sedih. Jadi Rasulullah sedih, ini sudah jelas dan Allah sebutkan berulang-ulang Rasulullah sedih ketika mereka tidak dapat hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sedih berkelanjutan. Allah larang. Wala tahzan alaihim, jangan sedih atas mereka. Fala tadab nafsuk alaihim hasarat. Jangan sampai kau meninggal gara-gara terlalu sedih terhadap mereka. Kenapa? Karena syaitan ingin Nabi sedih. Kalau Nabi terlalu sedih, maka Nabi tidak fokus berdakwah. Makanya Allah berfirman, "Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladziina aamanu." Bisik-bisik dari syaitan agar membuat orang beriman bersedih. Kalau seorang sudah bersedih berlebihan, dia tidak bisa fokus dalam kerjaannya. Dia tidak bisa fokus. Sehingga Allah tegur Nabi, "Wala tahzan." Jangan sedih. Karena syaitan ingin kau bersedih. Kalau sudah bersedih, nanti Nabi tidak fokus, kemudian mungkin sakit, mungkin apa sehingga dakwah tidak berjalan. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam Al-Qur'an tidak ada disebut kesedihan kecuali dinafikan atau dilarang. Dinafikan, dilarang seperti wala tahzan alaihim wala yahzunka qauluhum. Ini di ayat-ayat yang menunjukkan jangan sedih terkait dengan dakwah. Kemudian juga penafian seperti la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka meskipun ayat ini turun kepada Nabi, maka ini ayat untuk seluruh para pendakwah. Kalau mereka berdakwah kemudian ditolak, ada yang menghina, sedih boleh tapi jangan berkelanjutan. Kalau bersedih berlanjutan, dakwah enggak jalan. Stres. Enggak jalan. Ya sudah, memang kau sedih itu sudah ujian hidupmu, tapi lanjut. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika dia mengadukan perihalnya kepada Allah dalam surat Nuh, itu kalau kita boleh bilang itu curhatan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Dia mengatakan, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Siang malam. Bukan sebulan sekali di Masjid Ukhuwah, enggak. Siang malam. Berdakwah terus. Siang malam Nabi Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, semakin aku dakwah, mereka semakin kabur. Sedih Nabi Nuh.
Wa inni kullama da'autum litaghfir lahum. Perhatikan, setiap aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka. Jadi Nabi Nuh dakwah bukan yang penting saya tegakkan hujah, setelah itu kalian mampus. Enggak, dia enggak begitu. Dia dakwah itu berulang-ulang, litaghfir lahum, agar kau ampuni mereka. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum. Setiap kali aku berdakwah agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, maka mereka masukkan jari mereka dalam telinga mereka, sehingga tidak dengar perkataanku sama sekali. Wastaghshaw thiyabahum, bahkan tidak mau lihat saya, mereka ambil baju tutup wajah mereka. Wa asarru wastakbaru istikbaran, dan mereka sombong sesombong-sombongnya. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa. Tsumma inni da'autuhum jihara, kemudian aku dakwah terang-terangan. Tsumma inni asrartu lahum israra, aku pun dakwah sembunyi-sembunyi, karena ada orang yang didakwah terang-terangan, ada orang harus datangi satu persatu. Dan aku sampaikan kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah, sungguhnya Allah sayang kepada kalian, Allah Maha Pengampun. Yursil sama alaikum midrar. Nabi Nuh begitu semangat 950 tahun. Sampai akhirnya dia mendoakan kebinasan kepada mereka. Setelah Allah sebutkan mereka tidak bakalan beriman. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Diwahyukan kepada Nabi Nuh, sudah Nuh tidak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman, yang 80 orang tersebut. Fala tabta'is, maka kau jangan sedih. Sedih bima kanu yaf'alun. Jangan kau sedih atas kekufuran mereka. Berarti Nabi Nuh sedih enggak mereka kufur? Sedih, bukan kafir lah, sebentar lagi banjir, kafir enggak mau kafir, mampus. Enggak, Nabi Nuh sedih. Tidaklah dia mendakwah, berdoa kepada Allah membinasakan mereka kecuali setelah Allah kabarkan bahwasanya mereka tidak bakalan beriman lagi. Yang kedua, Nabi Nuh melihat generasi-generasi ternyata punya anak juga kufur seperti bapaknya, seperti kakeknya, seperti enjitnya. Sehingga mereka kalau udah punya anak, mereka ajak anaknya untuk ngejek Nabi Nuh. Punya cucu-cucunya diajak untuk ngejek Nabi Nuh. Punya cicit diajak untuk ngejek Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berdoa, qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan biarkan orang kafir tinggal lagi di atas muka bumi. Kenapa? Kalau kau tinggalkan mereka, ya, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak melahirkan anak-anak kecuali kafir juga seperti mereka. Tambah parah, kalau gitu binasakan mereka. Akhirnya Allah turunkan hujan keras dan keluar air dari tanah, akhirnya membinasakan mereka. Itu setelah berapa tahun? 900 tahun lebih. Maksudnya Nabi Nuh seperti itu berdakwah, ya, sabar, kasihan sama kaumnya. Itu kira-kira yang dialami oleh Nabi. Bagaimana lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika mereka tidak beriman, Rasulullah sangat sedih. Maka Allah mengatakan, wala tahzan alaihim. Jangan kau sedih atas mereka wahai Muhammad. Rasulullah sayang sama mereka, cuma mereka tidak mau, tidak tahu disayang, ya. Wala takum fi dhaiqi mimma yamkurun. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatu Makkah, Rasulullah sampai di Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy yang dulu pernah mengusir Nabi 8 tahun lalu, sampai Nabi berhijrah sembunyi-sembunyi. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW datang bawa 10.000 pasukan. Sampai di kota Makkah, orang-orang Quraisy semua ketakutan. Rasulullah kumpulkan mereka. Ini kalau Rasulullah mau balas dendam, tinggal tebas semua kepala. Mungkin kalau kita, ente dulu 8 tahun lalu yang ngusir saya kan? Sini. Mungkin kalau kita begitu, tapi Nabi tidak. Nabi kumpulkan mereka dan mereka masih musyrik statusnya. Rasulullah SAW berkata, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Mereka tahu Nabi baik. Maka mereka muji Nabi, kata mereka, anta khairuna ibnu khairina. Engkau adalah orang terbaik di antara kami, bapakmu juga paling baik di antara kami. Cari perhatian, cari muka. Illa khairan, menurut kami kau akan melakukan kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf. La tathriba alaikumul yaum idhabu fa antum mutalaqa. Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam kepada kakak-kakaknya. La tathriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan bagi kalian hari ini, pergilah kalian bebas. Maka mereka disebut dengan muslimatul fatah, yaitu orang-orang baru masuk Islam ketika itu. Mereka bebas dulu musyrikin, ketika setelah dibebaskan banyak di antara mereka masuk Islam. Ada yang kabur, ada. Maksudnya Nabi
tidak balas dendam, Nabi tidak ngamuk. Karena Nabi memang ingin mereka masuk Islam. Dan akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Jadi ini faedah buat kita semua ikhwan yang penggiat dakwah. Kalau kita dakwah jangan sangar-sangar. Maksudnya kita itu dakwah mereka supaya mereka dapat apa? Hidayah. Kita kasihan sama mereka. Bukan kita bilang mampus lu. Enggak. Kita sedih kalau mereka terjun dalam kesyirikan. Kita sedih kalau mereka ditipu sama ahlul bidah ya. Kita sedih kalau mereka terjun dalam khurafat. Kasihan. Ya, maksudnya dengan kasih sayang kita berdakwah, bukan dengan kebencian dan yang enggak ya. Ada dulu saya pernah diusir di suatu kota. Yang ngusir waktu itu sempat tersebar videonya. Adalah pokoknya dari sesuatu golongan ya. Dia bilang Wahabi darahnya halal. Qadarullah orang itu meninggal dunia. Saya enggak tahu kalau dia meninggal dunia. Setelah itu ada orang Bandung telepon saya. Ustaz, kaf halak? Gimana? Itu si fulan sudah meninggal Ustaz. Alhamdulillah. Saya bilang, doain jangan bilang alhamdulillah. Sian, menghalalkan darah orang tidak gampang. Berarti kan mengkafirkan. Dan Rasulullah berkata, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Siapa yang bilang kepada saudaranya kafir akan kembali kepada orang tersebut, kepada dia. Ngeri. Maksud saya kita dakwah jangan, tetap ada rasa kasihan tuh ada sebagai sama kaum muslimin. Ya karena mereka enggak tahu, karena mereka jahil. Nabi SAW demikian. Tetapi jangan kalau kita diganggu orang, kemudian kita dikata-katain, kemudian kita mutung, kita sedih, enggak mau lagi, akhirnya dakwah berhenti. Itu yang tidak diinginkan. Makanya Allah menegur Nabi, wala tahzan alaihim, jangan berkelanjutan sedihmu. Karena kalau Nabi berkelanjutan sedihnya sampai sakit parah, Rasulullah bisa berhenti dalam berdakwah. Sampai Allah mengatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka, jangan-jangan kau bunuh dirimu gara-gara terlalu sedih. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, jangan sampai kau meninggal gara-gara terlalu sedih. Allah tegur. Karena dakwah harus terus berjalan. Setan ingin kita sedih. Kalau kita sudah sedih, terjebak dengan problem-problem, udah kita enggak bisa fokus berdakwah. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Makanya ketika Nabi berdakwah, orang kafir bikin masalah. Waktu itu anak-anak Nabi, putri Nabi sudah menikah. Putri Nabi Ruqayyah sama Ummu Kulthum sudah menikah dengan anak-anaknya Abu Lahab. Demikian juga Zainab sudah menikah dengan Abul As bin Rabi'. Jadi putri Nabi 3 sudah menikah, kecuali Fatimah belum menikah dengan Ali. Maka orang Quraisy datang kepada orang-orang Quraisy yang lain. Kalian ceraikan putri-putri Muhammad, ceraikan. Siapa yang ceraikan putri-putri Muhammad, silakan pilih perempuan mana yang dia mau, kita kasih harta. Supaya Muhammad sibuk ngurus putri-putrinya. Muhammad sedih ngurus putrinya sehingga enggak ngurus dakwah. Itu tujuan mereka. Akhirnya benar, anak-anaknya Abu Lahab ceraikan Ruqayyah, ceraikan Ummu Kulthum. Nabi sedih kira-kira atau tidak? Sedihlah anaknya dicerai, sedih. Yang tidak mencerai Abul As bin Rabi'. Abul As tidak menceraikan Zainab karena Abul As itu ponakannya Khadijah, dia tidak ceraikan. Dan waktu itu nikah beda agama masih boleh. Tapi maksudnya mereka ganggu supaya Nabi sedih. Kalau sudah sedih, tidak bisa lagi berdakwah. Jadi kalau kita berdakwah ada gangguan, kita berusaha bersabar. Jangan terlalu sedih sehingga akhirnya kita berhenti dalam dakwah, terbawa dengan terlalu baper. Karena kalau terlalu baper susah. Jadi dai terlalu baper susah. Baru dia ngomong sedikit baper. Dia ngomong sedikit apa? Baper, repot. Wala takum fi dhaiqi mimma yamkurun, dan jangan kau sempit dadamu akibat makar yang mereka lakukan. Mereka tidak berhenti berbuat makar. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' yamkurun, yaitu menunjukkan mereka berulang-ulang bikin makar untuk mencegah dakwah wahai Muhammad. Tapi kau jangan sempit dada, sabar. Terus berdakwah. Makanya ujian yang hadapi oleh Nabi sangat-sangat luar biasa, berat, ya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit akibat ucapan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wahai Muhammad, bertasbihlah, memuji Allah dan sujudlah engkau. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Rabbmu sampai kau meninggal dunia. Jadi Rasulullah sama seperti, artinya ada sifat manusianya, dia sedih, dia kata Allah, saya tahu hatimu sedih akibat tuduhan-tuduhan
mereka. Dibilang orang gila lah, dibilang penyihir lah, dibilang tersihir lah, dibilang apalagi penyair gila, dibilang dukun. Kita aja belum pernah dibilang begitu. Dan masalahnya Rasulullah adalah orang yang sangat tinggi martabatnya, kemudian diejek dengan ejekan tersebut, maka Nabi dadanya menjadi sempit tapi dia bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 71. Allah berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maka orang-orang kafir mereka berkata, kapan datangnya azab itu? Kalau kalian memang benar. Ya, jadi ini ngancam, ya maksudnya nantang ya. Wa yasta'jilunaka bil azab, mereka ingin segera diturunkan azab. Ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Turunkan azab sebelum hisab. Jangan hisab-hisab sekarang aja, azabnya enggak perlu hisab. Jadi mereka angkuh karena mereka tidak meyakini adanya hari apa? Kebangkitan. Ya, jadi di sini di atas mereka sudah berkata ngejek, kalau kita sudah di tanah terus mau dikeluarkan lagi jadi manusia, gimana bis? Mana nenek moyang kita juga dibilangin gitu tapi enggak ada. Ini hanya dongeng-dongeng. Ya udah, datangkan azab segera sekarang. Jadi ini untuk menjatuhkan mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kata-kata yang menusuk. Mana azabnya? Mana azabnya? Maka Allah bantah, Allah mengatakan, "Qul asa ayyakuna radifa lakum ba'dhul ladzi tasta'jilun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mungkin telah hampir sampai, yaitu nyusul. Radifa maksudnya luhuk, yaitu akan mengenai kalian sebagian adab yang kalian minta disegerakan. Kata para ulama, yaitu seperti mereka kalah dalam perang Badar. Itu di antara buktinya. Nanti kalian kalah lah. Di akhirat enggak mungkin Allah kasih adab sekarang, ya, karena ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah jelaskan kenapa Allah tidak turunkan adab kepada mereka. Kata Allah, "Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun." Dan sungguhnya Rabbmu memiliki karunia yang besar kepada manusia, akan tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Di sini maksudnya sebagian ulama menafsirkan yaitu dengan Allah tidak mengadab kalian, Allah menunda kalian. Itu nikmat bagi kalian untuk berfikir, untuk merenungkan. Dan benar akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam belakangan. Banyak yang masuk Islam. Abu Jahal tewas, anaknya masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal. Al-Walid bin Mughirah musyrik, anaknya Khalid ibnul Walid. Ya. Uqbah bin Abi Mu'aid yang angkat kotoran ketika Nabi sedang sujud, anaknya juga masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, anaknya juga masuk Islam, sahabat. Banyak ya. Banyak. Makanya ketika malaikat gunung menawarkan untuk menimpakan la in syi'ta la utbiqanna alaihim al-akhshabain. Kalau kau mau ya Muhammad, aku akan angkat dua gunung ini, aku timpakan kepada mereka, penduduk Mekah, penduduk Taif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, jangan, saya berharap akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, bertauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi Allah menunda mereka tidak diadab, ada maslahat bagi mereka. Itu nikmat yang tidak mereka sadari. Di sini Tahrir bin Ashur menafsirkan wa inna rabbaka ladzu fadlin, dan sungguhnya Rabbmu memiliki karunia yang besar. Fadlin di sini nakirah litafkhim, dan sering dalam nusus syar'iyyah tanwin tujuannya untuk pengagungan. Ladzu fadlin itu pemilik karunia yang besar pada manusia. Kemudian banyak ahli tafsir juga membawa ayat ini kepada keumuman bahwasanya sebenarnya setiap kita ini dalam kenikmatan yang besar. Namun banyak di antara kita yang tidak bersyukur, bersyukur. Sibuk dengan nikmat, lupa dengan al-mun'im, lupa dengan sang pemberi nikmat. Ya, lupa dengan sang pemberi nikmat. Maka di antara nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, agar kita semangat beribadah, kita ingat nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita sehingga kita semangat. Makanya Allah berkata kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang kami berikan kepada engkau. Dan kalau kita salat, di antara cara agar kita khusyuk,
Kita hadirkan sejenak, saya sedang berhadapan dengan Tuhan yang telah berikan saya berbagai macam nikmat, kesehatan, iman, takwa, sehingga kita bisa khusyuk. Ibarat kalau ada orang, kita kerja sama orang, kita digaji 20 juta aja sebulan. Kalau dia panggil kita semangat enggak? Semangat, kita hadap dengan penuh penghormatan karena dia kasih gaji kita 20 juta sebulan. Gimana kalau 100 juta? Ya. Tentu kita, nah Allah kasih kita nikmat begitu banyak. Nikmat kesehatan, nikmat punya istri, nikmat punya anak. Kalau jomblo mungkin belum tahu ya, tapi istri itu nikmat, punya istri apa? Nikmat. Punya anak itu apa? Kenikmatan. Ya. Punya keluarga itu kenikmatan. Banyak orang tidak punya keluarga. Peperangan sana sini, ayahnya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Ada kawan di Aceh waktu tsunami, anaknya 8 meninggal, istrinya meninggal. Subhanallah. Saya ketemu dia. Terus sekarang dia nikah, udah punya anak banyak lagi. Maksud saya, itu kenikmatan yang terkadang tidak kita rasakan, baru kalau kita kehilangan baru kita rasakan suatu apa? Kenikmatan. Makanya Allah mengatakan, wa inna rabbaka ladzu fadlin. Sungguhnya Allah pemilik karunia yang besar. Karena setiap kita mendapatkan nikmat yang besar, yang harusnya motivasi kita untuk beramal soleh. Tapi banyak di antara kita, sebagian kita tidak bersyukur, tidak beribadah. Kata Allah, walakinna aktsarahum la yashkurun. Sama orang-orang Quraisy, mereka tidak sadar ketika mereka minta-minta disegerakan azab, Allah tunda. Seandainya Allah kasih azab, selesai mereka. Selesai mereka, sudah tidak ada. Tapi ternyata Allah tunda azab mereka. Allah kasih sentilan sedikit, kasih kalah dalam perang Badar. Akhirnya banyak mereka yang kemudian sadar di kemudian hari. Bahkan menjadi pejuang-pejuang dan akhirnya mati syahid. Membela Islam. Kemudian Allah berfirman, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu sudurum wa ma yu'linun. Dan sungguhnya Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Sini semua pemuliaan kepada Nabi. Allah mengatakan inna rabbaka sungguhnya Rabbmu. Mu ini kepada siapa? Kepada Rasulullah ya. Sungguhnya Rabbmu. Allah tidak mengatakan sungguhnya Allah mengetahui isi hati, tapi sungguhnya Tuhanmu. Jadi bagaimana rasa kedekatan Nabi kepada Allah? Turun ayat sungguhnya Tuhanmu. Padahal Allah Tuhan semua makhluk. Tapi dikhususkan Nabi. Karena Nabi sedang dihantam nih gambarannya, sedang disikat, dibantai oleh orang-orang musyrikin dengan syubhat yang bertubi-tubi. Maka Allah bantah satu persatu. Allah ajarin kau begini, kenapa saya begini, karena begini. Dan Allah mengatakan sungguhnya Tuhanmu. Bentuk kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, bukannya Allah menunda azab karena Allah tidak tahu kalian. Allah tahu kalian. Apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian yang Rasulullah tidak tahu pun Allah tahu. Wa ma yu'linu, apa yang kalian terang-terangkan. Yang kalian tampakkan kepada Muhammad seperti itu. Yang kalian sembunyikan pun yang Muhammad tidak tahu, sungguhnya Rabbmu tahu wahai Muhammad. Tetapi Allah bukan tidak menurunkan azab karena tidak tahu kondisi mereka. Allah tahu kondisi mereka. Tapi Allah tidak turunkan azab. Hanya sedikit aja muqaddimah dalam perang Badar. Ini semua karena hikmah yang Allah kehendaki. Bahkan Allah berkata, bukan cuma kondisi mereka yang Allah tahu. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Bahkan seluruh perkara gaib di langit dan di bumi yang kalian tidak tahu. Banyak hal gaib di bumi tidak tahu. Jin kita enggak tahu, malaikat kita enggak tahu. Gaib di langit juga kita lebih enggak tahu lagi. Banyak makhluk-makhluk Allah yang gaib yang kita tidak tahu. Jadi Allah tahu semuanya. Dan semua sudah tercatat illa fi kitabim mubin. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Setelah ini selesai, Allah masuk dalam paragraf berikutnya tentang Bani Israel. Jadi penentang Al-Quran ada dua kelompok. Kelompok pertama kaum musyrikin yang protes Al-Quran. Kelompok kedua Bani Israel yang tidak membenarkan Al-Quran. Yahudi maupun apa? Nasara. Maka Allah menunjukkan tentang mukjizat Al-Quran. Dan ini berbicara tentang kenabian. Kalau tadi berbicara tentang iman bil yaumil akhir, akan adanya hari kebangkitan. Allah sebutkan syubhat mereka, kemudian Allah bantah. Ini paragraf berikutnya ini tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah dari Allah diturunkan kepada seorang manusia yang merupakan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kalau kita belajar Al-Qur'an, belajar tafsir, kita melihat makna umum, kemudian kita melihat makna per paragraf, kemudian keterkaitan satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Karena Al-Qur'an ini apa? Surat yang Allah kirim buat kita.
Surat yang Allah kirim. Istilahnya kalau ada bupati kirim surat sama kita, kita berusaha memahami. Ini Allah yang kirim surat, yang di dalam surat itu ada kebahagiaan buat kita. Tapi kita tidak serius membaca surat tersebut. Yang Allah kirim melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya cukup maksudnya mau memuji tapi takut antum riak ya. Majelis tafsir paling ramai ya di Bandung. Di Jakarta juga ramai alhamdulillah, full, cuma masjidnya enggak sebesar ini. Sebagian juga tidak ramai ya. Karena majelis Quran itu memang kurang menarik. Paling menarik itu tematik ya. Tapi sebenarnya ini kan kita kebahagiaan, kita belajar Al-Quran itu untuk kebahagiaan. Makanya saya motivasi antum untuk semangat terus ya. Karena kalau sudah selesai surat An-Naml kita lanjut surat yang lain. Atau ganti tematik. Ya. Kisah anak muda, menarik mungkin. Atau judulnya dilema jomblo, mungkin full masjid. Besok berikutnya dilema janda, full lagi masjid. Besoknya lagi dilema duda, full lagi masjid. Besoknya lagi dilema praktisi poligami, full lagi masjid. Kalau tematik memang menarik. Tapi kalau tafsir kayaknya, waduh, karena ngaji tafsir ngaji mikir. Orang ngaji mikir tuh orang kurang senang. Orang pengen ngaji itu sambil masak bisa ngerti ya itu. Nah, itu ngaji. Itu ada yang begitu. Tapi kalau ngaji tafsir kita butuh mikir. Makanya Allah bilang afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadabbur? Tadabbur itu butuh mikir. Ini ayat maksudnya bagaimana? Ini kaitannya dengan sebelumnya. Setelahnya maksudnya apa? Paragraf ini maksudnya apa? Ini butuh mikir. Butuh mikir ya. Dan disitulah kelezatan, kenikmatan baca Al-Quran. Saya paksa antum belajar tafsir Al-Quran, antum tidak tahu bahasa Arab. Itu agak repot juga. Makanya jangan cuma barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, syukran, wa jazakum. Habis itu selesai. Nggak apa-apa. Yang penting diawali dari hal itu, kemudian semangat belajar. Antum kalau ada waktu belajar bahasa Arab. Taib. InsyaAllah kita lanjutkan surat An-Naml, masih satu pertemuan lagi. Satu pertemuan lagi mudah-mudahan selesai. Setelah ini Allah berfirman paragraf berikutnya tentang nubuwah. Rasulullah seorang nabi dengan dibuktikan turun kepadanya Al-Quran padahal dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan Nabi tidak pernah berinteraksi dengan ahlul kitab. Maka Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Kau tidak pernah bisa tulis sebelumnya, kau tidak pernah bisa baca sebelumnya, kau tidak pernah tulis sebelumnya. Seandainya kau bisa baca, bisa tulis, tentu ahlul batil akan ragu dengan kamu. Dan mereka akan mengatakan Al-Quran karanganmu atau kau nyontek dari buku-buku sebelumnya. Ternyata Allah takdirkan Nabi tinggal di Mekah dan di Mekah tidak ada Yahudi di situ. Sehingga Nabi tidak berinteraksi dengan ahlul kitab. Ternyata Al-Quran isinya banyak tentang kisah-kisah Nabi ahlul kitab. Allah turunkan firman-Nya dalam surat ke-76, "Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun." Sungguhnya Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya. Jadi Al-Quran ini menakjubkan. Dan saya pernah nonton di YouTube seorang rabi Yahudi atau orang Yahudi. Dia mengatakan Muhammad ini Al-Quran ini wahyu dari Tuhan. Kenapa? Karena Muhammad di Mekah. Dan di Mekah tidak orang Yahudi. Bagaimana bisa turun Al-Quran yang bercerita tentang nabi-nabi Bani Israel secara detail? Tidak mungkin kecuali wahyu dari Tuhan. Dia ngaku. Cuma banyak orang Yahudi mengatakan Muhammad itu nabi tapi nabinya orang Arab sehingga mereka tidak beriman. Ismail sepupu kami, sepupunya Ishak. Muhammad keturunan Ismail tapi dia orang mulia tapi bukan untuk kami. Kami nabinya Bani Israel. Muhammad enggak. Tapi dia ngaku ini dari Tuhan. Makanya Al-Quran di fase Makkiyah. Jadi surat-surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah banyak bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu surat Makkiyah. Kisah Nabi Musa banyak dalam surat apa? Makkiyah. Surat Al-Qasas kisah Nabi Musa secara detail surat Makkiyah. Rasulullah belum ke Madinah sudah cerita tentang nabi-nabi Bani Israel. Sebagai bukti bahwasanya ini bukan karangan Muhammad. Lebih daripada itu, Nabi bukan cuma bercerita tentang detail-detailnya, bahkan Allah mengatakan apa yang diturunkan oleh dalam Al-Quran itulah kisah yang benar.
Karena ternyata Allah sudah kasih tahu bahwasanya Injil dan Taurat sudah mengalami perubahan, penyimpangan, ada tambahan, ada perubahan redaksi. Maka Nabi jelaskan, yang Al-Quran yang benar, versi yang benar seperti ini. Wahai ahlul kitab, renungkanlah versi kalian kisah Nabi, kalau ada menyelisih Al-Quran itu salah. Seperti contoh bahwasanya misalnya Nabi Harun bikin berhala. Ini enggak benar. Dalam Al-Quran Nabi Harun malah melarang orang bikin apa? Berhala. Dalam perjanjian lama Nabi Sulaiman terakhir ikut nyembah berhala. Dalam versi Islam tidak, justru dia ahli tauhid, bahkan siap memerangi Ratu Bilqis karena menyembah apa? Matahari. Jadi versi yang benar versi Al-Quran. Tentang Nabi Isa, khilaf antara Yahudi dengan Nasrani. Yahudi bilang dia anak zina, Nasrani bilang dia adalah anak Tuhan. Al-Quran turunkan ayat yang benar seperti ini. Subhanallah, versi Al-Quran. Padahal Nabi tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil. Maka Allah mengatakan, ini diantara bukti kenabian Muhammad. Al-Quran isinya luar biasa. Inna hadzal Qur'ana, sungguhnya Quran ini yaqussu ala Bani Israel, mengkisahkan kepada Bani Israel aktsara alladzi fihi yakhtalifun. Aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Menceritakan tentang versi yang benar dari kebanyakan yang mereka perselisihkan. Yang benar seperti ini. Tentang kisah Nabi Yusuf, tentang kisah Nabi Isa, tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang benar versi Al-Quran. Setelah itu Allah berfirman, wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu petunjuk dan rahmat. Jadi semakin kita baca Quran semakin dapat rahmat. Semakin kita tadabburi Al-Quran semakin dapat rahmat. Kita kalau niat karena Allah kita kumpul ini, kita dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang mempelajari apa sih maksud surat Allah ini, Allah kirim buat apa, maksudnya apa sih? Dan Al-Quran hudal lil muttaqin, kita petunjuk, cuma kita enggak menggali petunjuk tersebut. Kita enggak menggali masalahnya. Kita kurang baca aja malas, apalagi tadabbur. Baca saja malas, apalagi apa? Tadabbur. Kan baca baru tahapan pertama, tahapan kedua apa? Tadabbur. Sementara kita mencari rahmat dan kebahagiaan di medsos. Bagaimana kita membahagia? Membaca berita kriminal, perselingkuhan, penipuan, perampokan. Gimana kita mau bahagia? Belum lihat berita-berita artis. Bahkan sekarang kita jadi tontonan kita diantaranya artis. Misalnya ada dai yang dia kemudian berinteraksi dengan artis. Harusnya dia interaksi diam-diam, tidak usah ditampilkan, tapi dia tampilkan artis ini. Artis ini mungkin baru setengah-setengah hijrah. Akhirnya banyak yang follower, akhwat-akhwat. Iya enggak? Akhirnya kan pengin tahu tentang artis tersebut. Akhirnya, oh ternyata masih buka aurat, ternyata masih. Akhirnya lihat, laki-laki juga follower pengin tahu siapa sih? Akhirnya melihat yang tidak-tidak. Seharusnya kalau dia mau dakwah, tidak usah ditampilkan. Maksud saya, artinya kita banyak hal yang kita lihat. Itu bukan kebahagiaan kita baca Quran. Itulah, kalau perlu baru kita lihat, kalau nggak perlu nggak usah. Bagaimana orang bahagia lihat kehidupan artis? Inilah, anulah, inilah masa lulunya, masa ini, sekarang cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, cerai. Kau lihat dia terus, memang kau mau kawini. Kalau kau mau kawini tidak apa-apa. Pelajari dari dia lahir sampai dia mau mati, pelajari. Terus kau kawini. Ini tidak punya modal, mau kawin sama. Jadi akhirnya apa? Akhirnya waktu kita habis tidak ada kebahagiaan. Taib. Di sini Allah mengatakan wa innahu lahudan wa rahmatul mu'minin. Sungguhnya Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Sehingga Al-Quran itu ternyata ada kelompok yang menentang dua, yaitu kaum musyrikin dan ahlul apa? Kitab, yang meragukan Al-Quran. Bagi yang membenarkan Al-Quran itu kaum mukminin, maka menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Dan Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Ini ayat luar biasa. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Anda tidak akan mendapatkan petunjuk terbaik seperti di Al-Quran. Tidak ada. Semua buku tidak ada seperti Al-Quran. Beri petunjuk kata Allah yang terbaik. Cuma butuh tadabbur, butuh baca tafsir. Baik, setelah itu Allah berfirman, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Sungguhnya Rabbmu yang akan menghukum di antara mereka dengan hukumnya, dengan keadilannya. Wa huwal aziz, dan dia maha perkasa, al-alim, maha mengetahui. Ayat seperti ini maksudnya hiburan kepada Nabi. Ya Rasulullah, engkau dicela oleh kaum musyrikin, engkau dicela oleh Yahudi,
engkau dicela oleh Nasara, jangan sedih. Nanti pada hari kiamat mereka akan lihat siapa yang benar. Bahkan Allah mengatakan inna rabbaka, Rabbmu. Ya, berarti kau yang benar nanti. Enggak usah sedih. Nanti di akhirat mereka akan tahu siapa yang benar. Ya. Ayat-ayat seperti ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Mereka mengatakan ini ayat menunjukkan bahwasanya tidak ada kebenaran absolut. Karena baru tahu absolut nanti di akhirat. Padahal jadi mereka bilang enggak ada absolut. Inna rabbaka yahkumu. Ya. Yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan beri keputusan pada hari kiamat. Allah akan berhukum pada hari kiamat. Mereka pahami tidak ada kebenaran absolut, maka sekarang kita enggak boleh menatakan salah benar, kita serahkan sama Allah nanti hari kiamat. Padahal bukan begitu konteks ayat. Ini justru mendukung siapa? Rasulullah, bahwa mereka salah, cuma ini menghibur Nabi. Tapi dipahami oleh orang-orang liberal, semua kebenaran relatif, tidak ada absolut. Maka kau tidak boleh bilang Yahudi musyrik, Nasrani kafir, enggak boleh. Yang boleh menghukum musyrik atau kafir Allah, itu pun hari kiamat. Sekarang enggak boleh. Karena Allah berkata, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah, atau wa huwal azizul hakim. Ini tentu pemahaman yang keliru, saya sudah bahas bantah panjang lebar dalam disertasi saya. Kemudian Allah berfirman, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Tawakal, betapapun banyak serangan yang menyerangmu, bertawakal. Kau di atas kebenaran, jangan ragu. Kau di atas kebenaran. Kapan kita tidak bertawakal? Kita ragu. Ketika kita ragu, kita susah bertawakal. Tawakal itu butuh ilmu. Kita ilmu, kita yakin, tawakal. Kalau kita ragu, kita susah tawakal. Jangan-jangan. Benar enggak cara saya? Kita enggak susah tawakal. Tapi kalau kita yakin benar ilmu, mantap, mudah tawakal. Makanya Allah mengatakan, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah, jangan ragu. Innaka 'alal haqqil mubin, kau di atas kebenaran yang nyata, terang benderang. Maka kalau kau sudah di atas kebenaran, tinggal tawakal. Maka di antara tawakal yang benar, kita tempuh dulu prosedural dulu. Sudah benar, tawakal. Saya hari ini sudah begini, sudah sesuai aturan, sudah tinggal tawakal. Beda kalau kita awal keluar prosedural, tidak prosedural. Melanggar, tawakal, ketangkap. Beda kalau udah benar, tawakal yang terjadi itu pasti yang terbaik, karena kita sudah prosedural. Cuma masalahnya kita susah bertawakal. Kalau tawakal yang salah, kalau sudah awal kita sudah melanggar, terus kita bilang kita bertawakal. Itu enggak benar seperti itu. Jadi tawakal butuh ilmu dan butuh berada di atas al-haqqil mubin. Sudah berada yang benar, mudah untuk tawakal. Baik. Setelah itu Allah hibur lagi Nabi SAW, tasliyah. Kata para ulama sebutkan Allah hibur Nabi. Ketika Nabi dakwah mereka tidak mau dengar, ahlul kitab enggak mau dengar. Ahlul kitab yang masuk Islam segelintir sedikit Yahudi. Rasisme paling tinggi Yahudi. Hanya segelintir yang jadi sahabat, Abdullah bin Salam dan beberapa orang, sedikit. Rata-rata tidak mau masuk Islam Yahudi. Musyrikin, para pembesar-pembesar musyrikin tidak mau masuk Islam. Dan ini kasusnya Rasulullah masih di Mekah. Maka Allah berkata, innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak bisa membuat orang yang mati mendengar. Jadi Allah menyamakan mereka ini seperti orang mati. Mau ceramah, ngerocos pun enggak akan mereka dengar. Karena mereka seperti orang mati. Wala tusmi'us summad du'a'a. Dan kau tidak bisa memberikan pendengaran atau panggilan tidak bisa didengar oleh orang yang tuli. Kau teriak-teriak, doa masih teriak, woi. Kalau dia tuli enggak bakalan dengar. Sabarlah wahai Muhammad. Tugasmu menyampaikan. Mereka kenapa enggak dengar? Mereka mati. Kenapa mereka enggak dengar? Mereka tuli. Idza wallau mudbirin, apa mereka telah berpaling ke belakang. Ya sudah. Tugasmu hanya innama alaikal balagh. Kau hanya menyampaikan. Kalau mereka berpaling, sedih tapi jangan terlalu bersedih. Ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tambah lagi. Wa ma anta bihadil umyi. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang buta, enggak bisa. An dalalatihim. Kepada orang-orang buta atas kata mereka enggak lihat, suruh jalan enggak bisa, suruh bilang lewat ke depan ada ini, dia enggak lihat, gimana dia mau? Bagaimana dia mau dapat petunjuk? In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Kau hanya bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Yang beriman yang ambil faedah.
yang pasrah berserah diri yang bisa ambil faedah. Adapun yang hatinya mati, telinganya tuli, maka ini tidak bisa diberi petunjuk. Ini semua hiburan dari Allah kepada Nabi SAW untuk bersabar dalam berdakwah. Karena kalau kita baca seperti ini, hiburan bagi kita kalau kita ceramah tidak diterima, kita ceramah diusir, kita ceramah ditolak, ceramah dimaki-maki. Niat kita baik kok malah dimaki-maki. Ya bukan kaum nabi-nabi sebelumnya lebih parah menghadapi daripada yang kita hadapi. Maka bersabarlah sebagaimana mereka bersabar. Karena siapa yang masuk dalam rel dakwah, maka dia pasti diuji. Makanya Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, kemudian saling berwasiat dalam kebenaran. Itu dakwah. Kemudian di akhirnya wa tawassaw bis sabar. Setelah Allah sebutkan iman, amal soleh, lebih tinggi lagi dakwahkan, maka harus bersabar. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, ya, dirikanlah salat, kemudian wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Beramar ma'ruflah engkau dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Karena kau beramar nahi mungkar, kau pasti diganggu. Pasti diganggu, enggak mungkin enggak diganggu. Karena kau mengajak orang melakukan sesuatu yang mungkin hawa nafsu mereka tidak suka, dan kau melarang orang dari yang hawa nafsu mereka suka. Tentu kau akan diganggu karena keberadaanmu membuat risih, tidak nyaman banyak orang. Kalau kau beramar nahi mungkar, maka kau harus sabar. Baik, demikian saja kajian kita. Masih banyak saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.